lagi dalam program Menciptakan Pengertian yang Benar. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik tentang proses terbentuknya Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah pemikiran dan isi hatinya Allah yang telah dinyatakannya kepada umat manusia. Pada saat Allah menyatakan pemikiran dan isi hatinya kepada umat manusia, Allah memakai media yakni para nabi dan para rasul. Allah menyatakan pemikiran dan isi hatinya kepada para nabi dan para rasul melalui penglihatan, mimpi, dan mendengar suara Tuhan langsung. Proses penyataan pemikiran dan isi hati Allah kepada para nabi dan para rasul inilah yang disebut dengan pewahyuan. Setelah para nabi dan rasul ini menerima penyataan pemikiran dan isi hati Allah, kemudian mereka menuliskannya. Proses penulisan wahyu Allah ini disebut pengilhaman. Pengilhaman berarti Allah menghembusi para nabi dan rasul melalui Roh Kudus, yang mengakibatkan mereka berbicara atau menulis dengan kualitas penglihatan, ketepatan, dan otoritas yang tidak mungkin ada dalam kalimat atau tulisan orang lain. Para nabi dan para rasul menulis firman Tuhan yang diilhamkan kepada mereka ke dalam papirus atau kulit binatang dalam bentuk gulungan. Setelah para nabi dan para rasul sudah tidak ada lagi, maka umat Tuhan mengumpulkan gulungan-gulungan tulisan para nabi dan para rasul tersebut. Hingga pada abad keempat sekitar tahun 397 dalam konsili Kartago, para bapak-bapak gereja menerima dan mengkanonisasikan ke-66 kitab dari tulisan para nabi dan rasul tersebut sebagai firman Allah. Setelah ke-66 kitab tulisan dari para nabi dan rasul tersebut dikanonkan, kemudian digabungkan menjadi satu buku dengan dua bagian. Bagian pertama disebut Perjanjian Lama, yakni tulisan para nabi yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Arab. Bagian kedua disebut Perjanjian Baru, yakni tulisan oleh para rasul yang ditulis dalam bahasa Yunani. Baru setelah disatukannya seluruh tulisan dari para nabi dan rasul tersebut menjadi sebuah kitab suci, dan karena semakin berkembangnya orang yang percaya, maka muncullah ide untuk menerjemahkan kitab suci tersebut ke dalam berbagai bahasa. Misalnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa China, bahasa Indonesia, dan beberapa bahasa dunia lainnya. Bahkan sudah diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa daerah di seluruh dunia. Proses terbentuknya Alkitab hingga saat ini kita bisa dengan leluasa untuk memilikinya merupakan sebuah proses yang panjang. Itu sebabnya kita harus bersyukur, karena di beberapa negara tertentu, penggunaan dan penerjemahan Alkitab sangat dibatasi. Jika saya dan saudara dapat dengan leluasa memegang dan membaca Alkitab itu karena Allah berkemurahan kepada kita. Itu sebabnya, jangan sia-siakan Alkitab Anda, baca, renungkan, dan praktekkan sehingga kita dapat memahami pikiran dan isi hatinya Allah bagi kita sejauh Ia menyatakannya bagi kita. Mari kita terus memiliki pengertian yang benar sehingga kita juga dapat memberikan pengertian yang benar kepada orang-orang yang mempertanyakan iman kita. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.